Salam Guru Penggerak. Wah, ini waktu terus beranjak, ternyata semakin hangat info-info dari masing-masing lokasi kiriman dari teman-teman. Siap-siap untuk webinar sesi 2? Siap-siap kita dapat daging, dan daging. Seperti apa serunya dan seperti apa pembahasan versi daging? Mari kita ikuti bersama yang akan dipandu kembali oleh rekan saya Validan Ahmad. Dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat penggerak BPGB Provinsi Jawa Timur dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Validan Ahmad di webinar seri yang kedua di kegiatan webinar dan reportase Festival Panen Hasil Belajar Lokakarya 7 Angkatan 10. Kita akan menyiarkan secara langsung live streaming dari studio di SMA 1 Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Ya, sahabat penggerak BPGB Provinsi Jawa Timur, tentunya tadi sudah ada reportase dari beberapa kabupaten kota yang saat ini sedang menyiarkan panen hasil belajar Lokakarya ke-7. Ada dari tuan rumah Kabupaten Pasuruan, ada dari Kota Pasuruan, ada dari Kabupaten Bangkalan, dan juga dari kabupaten kota yang lain. Langsung saja, sahabat penggerak dimanapun Anda berada, webinar dan reportase seri 2 ini sangat spesial karena memang kita melakukan kolaborasi dan juga melakukan tandem dengan calon guru penggerak, pengajar praktek, dan tamu spesial kali ini yaitu kita kedatangan dari tim Balai Media Kebudayaan Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi. Kita nanti akan ngobrol, tema seri yang kedua ini akan disandingkan dengan optimalisasi pemanfaatan konten kebudayaan nasional sehingga harapannya bisa disiarkan, disampaikan, dan juga ditularkan, bahkan juga digerakkan oleh guru penggerak untuk membumikan transformasi Merdeka Belajar dengan mengintegrasikan keragaman budaya nasional. Selama 60 menit ke depan kita akan ngobrol santai, namun juga daging semuanya. Inti dari diskusi kita nanti akan ngulik lebih dalam terkait dengan peran calon guru penggerak, tantangan yang dihadapi, serta strategi pendampingan oleh pengajar praktek, dan yang paling spektakuler adalah kita nanti akan ngobrol program inovatif yang dilakukan oleh Balai Media Kebudayaan tentang Wiwara. Nah, sahabat penggerak kepingin tahu nih, apa itu Wiwara? Nanti kita akan ngobrol lebih dalam. Keren sekali pokoknya. Nah, Bapak Ibu, sahabat penggerak juga silahkan dituliskan di kolom komentar atau silahkan untuk cek ombak dari kabupaten mana saja. Tadi luar biasa, ada dari Nganjuk, ada juga dari Trenggalek, ada dari Kediri, Banyuwangi, Ngawi, sudah banyak sekali yang menuliskan di kolom komentar YouTube BPBB Jatim. Kita akan sapa, yang pertama adalah narasumber kita yang didatangkan langsung dari Balai Media Kebudayaan Kementerian Riset dan Pendidikan Teknologi. Dalam hal ini yaitu kepada Ibu Devi Permanasari. Selamat pagi Bu Devi. Iya. Sahabat penggerak, Bu Devi ini adalah tim penyelia publikasi modul pemanfaatan konten dan naskah informasi kebudayaan Indonesiana TV. Indosiana TV. Ya, Indonesiana TV ya. Indonesiana TV. Pokoknya ini apa? Nanti kita akan ngobrol lebih dalam. Kita juga kedatangan aktor dari program pendidikan guru penggerak. Dalam hal ini ada koordinator PP,
Koordinator PP, Bapak Sugeng Hidayat. Selamat pagi, Pak Sugeng. Selamat pagi, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Iya. Kemudian juga ada calon guru penggerak, Ibu Triska. Ibu Triska Nur Trisnawati Putri. Ya, dari SMA 1 Lumba 5. Ya, kita nanti akan ngobrol santai, kemudian juga kita nanti akan tiktokan bagaimana peran guru penggerak, calon guru penggerak, bahkan nanti diintegrasikan dengan pemanfaatan konten yang ada di Indonesiana TV. Yang hal ini nanti kita akan ngobrol lebih dalam tentang program spektakuler Wiwara. Nah, kita ke Bu Devi Permana. Terima kasih Bu Devi. Terima kasih juga sudah Iya, diundang. sudah bergabung Ya, di sama-sama. studio Iya. Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur di acara Terima webinar kasih. dan reportase yang luar biasa. Terima kasih, Di sela-sela alhamdulillah. aktivitas Ibu yang begitu padat, kemarin langsung dari Jakarta Iya. ke Pasuruan. Nah, ini apresiasi yang luar biasa dari BPGB Jatim karena Ibu telah berkenan untuk bisa meluangkan waktu. Sama-sama Iya. Pak Falidan. Iya, Bu Devi. Iya. Ini sahabat penggerak BPGB Jatim. Ini kan terdiri dari guru dan tenaga kependidikan, tidak hanya guru penggerak saja, Ya, tapi betul. juga yang belum bisa berkesempatan untuk menjadi guru penggerak. Ini kan kayaknya masih butuh informasi lebih tuntas ini, Ya. lebih spesifik, bahkan lebih holistik lah dalam bahasa Iya, kerennya oke. sekarang itu holistik tentang Indonesiana TV. Kemudian sih tentang program Wiwara. Kita ngobrol lebih dulu sih, apa sih Indonesiana TV itu? Indonesiana Iya, TV, Indonesia oke. TV itu seperti apa, bisa dijelaskan ke Boleh. pemirsa? Saya lihatnya kamera yang mana nih? Iya, Nah, ini? kamera Oke. sini. Indonesiana TV. Tadi berkali-kali kayak Pak Falidan agak slip of the tongue gitu. Sebenarnya gampang kok, kita ingat aja dulu Indonesia gitu ya. Nah, itu diambil dari kata itu pastinya karena ini adalah milik kita semua, bangsa dan masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi kalau mau cerita sedikit, Indonesiana TV ini adalah sebuah kanal kebudayaan yang digagas waktu itu oleh Dirjen Kebudayaan, dan sebagai yang mengelola atau pemiliknya adalah Balai Media Kebudayaan. Indonesiana TV ini hadir itu sudah 3 tahun yang lalu. Jadi kami hadir tepatnya 3 September 2021. Tapi mengawalinya, embrionya itu dirintis dari pada saat pandemi. Jadi di mana kita semua tidak bisa beraktivitas, hanya bisa di rumah. Anak-anak juga tidak bisa sekolah. Itulah kesempatan bagi kami dari kebudayaan itu untuk masuk, mengingatkan kembali atau mengajak anak-anak untuk mengerti atau memahami lebih dalam kebudayaannya sendiri, yang nanti pastinya ke depannya itu adalah meningkatkan kemampuan literasi. Kalau bicara soal kebudayaan ya Bapak Ibu pastinya lebih paham dari saya. Kebudayaan itu kan nggak sekedar berbusana daerah, berbicara bahasa daerah atau suku apa, dari mana dia lahir di mana, tapi kan dari keseharian kita. Betul ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu Indonesiana TV, dan saat ini kalau ditanya bisa ditonton di mana, kami memang berbeda dengan televisi yang pada umumnya itu. Kami bisa dilihat langsung dari websitenya Bapak Ibu semuanya, indonesiana.tv gitu ya, bisa indonesiana.tv TV ya. Lalu berita gembiranya lagi, kami itu ini sedang proses lebih dimaksimalkan, lebih disempurnakan lagi. Akhir November kami akan launching untuk aplikasinya. Jadi sama, saya nggak apa-apa ya nyebutin ada produk lain, misalnya OTT yang lain. Silakan. WeTV atau Netflix sama seperti itu, gitu ya. tapi kontennya tentang kebudayaan. Menurut saya berani bilang tidak membosankan karena itu dipersembahkan dengan cara yang menyenangkan. Sama dengan supaya kita semua bisa belajar yang menyenangkan tapi tetap bermakna. Jadi ada animasi, ada live shot, ada untuk anak-anak, ada untuk remaja, dan bahkan intinya seluruh keluarga Indonesia. Begitu. Saat ini ada sekitar lebih dari 1.300 program tayang. Dan semuanya itu silahkan nanti ditonton dan itu gratis.
Gratis ya? Gratis, bisa dipakai, bisa dimanfaatkan oleh para guru, tenaga kependidikan, atau bahkan orang tua untuk mengajak anak-anaknya berdiskusi. Nah, menariknya, ini saya boleh lompat atau nunggu pertanyaan tentang Wihara? Ini terkait dengan Indonesiana TV dulu. Di Oke. dalamnya ada apa sih Indonesiana TV? Kita punya dua, Pak Falidan, Pak Sugeng dan Bu Rizka. Satu adalah pastinya kalau namanya televisi ada program tayang. Oh ya, kalau bagi teman-teman semua di sini, Bapak Ibu guru yang berlangganan IndiHome, Iya. itu bisa ditonton di channel 113. Tapi bagi yang tidak, Di website-nya tadi, websitenya langsung website-nya ya? langsung ada live-nya. Jadi hari ini tayangnya seperti apa, sama dengan TV-TV biasanya, tapi yang pasti kami tidak ada iklan, begitu. Terus dengan jam yang disesuaikan untuk anak-anak jam berapa, tapi fresh-nya kalau yang lain itu dia diulang ya, sama seperti kita nonton kalau di kanal TV yang digital itu. Fresh-nya itu di jam 6 sampai jam 10 malam. Itu setiap hari. Tapi sekarang juga bisa dilihat hari ini sedang tayang apa, begitu. Nah, kalau ditanya ada apa, di dalam situ pasti ada seri dokumenter, ada animasi, ada live shot, ada fiksi. Itu tadi saya sudah kasih tahu ya, untuk siapa saja bisa di situ. Menariknya ada juga khusus ada layar cerita perempuan Indonesiana, ada layar anak Indonesiana, ada yang khusus animasi juga ada. Nah, totalnya kami sudah punya program lebih dari 1.300, dan dari 1.300 itu sekitar 250 itu sudah diturunkan menjadi sebuah bahan penyerta ajar yang kami sebut dengan Wihara. Oke. Oh, jadi Balai Media Media Kebudayaan. Kebudayaan ini memiliki Indonesiana TV. Indonesiana TV. Di Indonesiana TV itu ada program tayang namanya Wihara, salah satunya. Gini, program tayangnya sendiri ya. Iya. Tadi seri-seri yang saya sampaikan. Nah, setiap seri itu diturunkan karena kami berpikir ini tidak hanya menjadi sebuah tontonan, Tuh. tapi bisa menjadi bahan penyerta ajar. Tidak menggeser pelajaran utama, tidak. Tapi ini suplemen, jadi sama. Pak Falidan, Bu Rizka, Pak Sugeng, kita sudah sehat. Tapi kadang kita juga masih perlu kan minum susu, ada suplemen. Nah, ini suplemen ajar. Isinya apa? Di dalam Wihara itu nanti saya cerita ya. Tapi intinya dari setiap program itu diturunkan menjadi bahan penyerta ajar yang kami sebut dengan Wihara. Oke, Wihara. Kita akan ngobrol lebih dalam tentang Wihara. Apa itu Wihara? Tapi sebelum Bu Devi menyampaikan Wihara, kita akan berganti TikTok dulu ke Pak Sugeng selaku koordinator pengajar praktek. Pak Sugeng, selamat ini Loka Karya 7 sedang berlangsung. Iya, luar biasa. terima kasih juga. Kabupaten Pasuruan secara langsung menyiarkan live streaming juga dari SMA 1 Purwosari. Nah, sebagai koordinator PP Angkatan 10 Kabupaten Pasuruan ini, bagaimana Pak Sugeng itu memaknai bahwa sekarang program pendidikan guru penggerak yang hampir selesai nih Loka Karya 7, apa ini pengalaman menarik selama Pak Sugeng ini menjadi pengajar praktek dan sekarang sudah sampai di gerbang akhir ini Loka Karya 7. Artinya kan Pak Sugeng mendampingi calon guru penggerak dari mulai Loka Karya orientasi sampai Loka Karya 7. Hal apa yang menginspirasi Bapak selama mendampingi calon guru penggerak itu? Silakan. Oke, baik, terima kasih Bapak. Selama saya menjadi pengajar praktek juga sebagai koordinator pengajar praktek di pendidikan guru penggerak angkatan 10 di tahun 2024 ini sungguh luar biasa sekali. Terutama sebelum saya ke CGP yang saya dampingi, di mana pengajar praktek teman-teman saya yang luar biasa sekali. Saya juga sangat berterima kasih pada teman-teman semuanya yang telah mensupport, saling berkolaborasi, saling mengisi kekurangan satu sama lain. Pada saat pendampingan saya dengan CGP saya, banyak sekali yang saya ambil makna hikmahnya
di mana saya mungkin saat saya di lembaga saya tidak mengetahui apa yang harus saya pelajari, apa yang baru yang ada di kecamatan lain. Karena kita Kabupaten Pasuruan itu memiliki karakter yang unik, yang bervariasi. Karena baik dari pesisir, dari daerah pegunungan juga, saya berada di daerah yang dataran rendah. Dan CGP saya yang sedampingi itu berada di daerah dataran tinggi. Dari Kecamatan Lumbang, Ibu Rizka, ini dari Kecamatan Puspo, di mana itu, wow, begitu perjuangannya saat saya mendatangi sebuah lembaga, terutama di Palangsari 3. Di situ ada CGP saya yang bernama Bapak Muklason, juga di Kecamatan Lumbang, Ibu Rizka ini, jalurnya, Pak, jalurnya sangat ekstrim juga, sehingga saat saya ada di situ, guru penggerak inilah yang bisa dikatakan guru penggerak yang mau bergerak, yang mau mengembangkan inovasi. Dan saya berada di lembaga mereka, ternyata murid-murid yang ada di lembaga itu juga memiliki keunikan. Saat saya datang, upacara meskipun itu bukan hari Senin, yang biasanya upacara di hari Senin, murid-murid itu sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, itu berada di SDN Jimbaran 2, salah satunya itu. Di Jimbaran 3 itu juga anak-anak itu memang kearifan lokal di daerah situ, Pak ya. Daerah situ memang rata-rata jarang sekali melanjutkan rata-rata di daerah pegunungan itu. Dari kebiasaan, dari budaya yang sangat very different, berbeda dengan di tempat saya, bahwa kalau di tempat saya itu rata-rata semua wali murid itu sudah harus melanjutkan. Tapi di daerah situ pegunungan ternyata itu ada harus membutuhkan sesuatu yang inklusif, sesuatu yang karakter yang harus dibangun kembali. Dan CGP saya dengan program-program yang telah ditimpa pendidikan selama 6 bulan, mulai awal baik merencanakan dan implementasikan dalam kesehariannya, itu sudah membentuk yang sangat berbeda dengan guru-guru yang belum mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan harapan saya nantinya pendidikan guru penggerak ini tetap berlanjut. Ya, di situ saya ambil contoh itu pada Bapak Muklason, dia mengambil disiplin positif, di mana seorang anak itu merokok. Ya, kenapa anak itu merokok? Saat penerapan itu dia melakukan coaching pada siswanya, ternyata di rumahnya juga merokok. Orang tua membolehkan. Nah, di lembaga dia merokok. Tapi luar biasa, dengan pendekatan yang telah kita terima, teori metode pembelajaran yang berpihak pada murid karena mengikuti sesuai dengan kebutuhan murid itu, murid-murid itu ternyata bisa memahami ternyata merokok itu tidak baik. Dan akhirnya tanpa Bapak Muklason selaku kepala sekolah, tanpa dia menginstruksikan jangan merokok, dia dengan sendirinya, Pak saya tidak merokok. Nah itulah hal yang luar biasa sekali, yang semula tidak diketahui teknik pendekatan ke siswa oleh CGP saya, sehingga pada waktu mengikuti pendidikan guru penggerak ini mereka bisa mengetahui hal yang harus dilakukan supaya ada perubahan karakter dari siswa tersebut. Dengan di tempatnya Bu Rizka, teman saya ini, saya meskipun ke CGP saya anggap sebagai teman satu perjuangan. Di Bu Rizka juga sama, di mana anak itu jarang sekali yang ada kretek yang ingin melanjutkan untuk kuliah. Karena mereka biasanya itu di situ budidaya sapi ya, budidaya sapi, dan orang tua juga sama. Setelah itu kita bekerja saja. Nah, tapi dengan program melalui IT, melalui seperti apa yang telah dipaparkan pada saya, pada saat mendampingi, seharusnya itu seperti ini, saya mengarahkan, ini kesukaan dari masyarakat itu apa? Itu yang kita ambil.
supaya program itu bisa berjalan. Tantangan-tantangan itulah kita tertantang untuk mencari sebuah solusi. Tidak lupa pula saya juga memberikan support semangat. Itu jelas ada hambatan saat CGW saya drop juga jelas ada. Nah, di sini alhamdulillah di tempatnya Bu Rizka baik dari kepala sekolah, teman sejawat itu akhirnya bisa mendukung 100% program-program yang telah diimplementasikan, telah dipaparkan baik mulai awal, mulai modul 1 saat membuat sebuah visi dan merencanakan program melalui Bagja yang telah dipelajari, yang mengondisikan karakter murid sama aset yang telah dimiliki di lembaga masing-masing. Oke, Pak. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi kan ini bagian dari pendampingan ya. Iya, luar betul. biasa ya. Sekarang kita akan ke calon guru penggerak yang didampingi. Ini sahabat penggerak Jawa Timur, kita memang mendatangkan satu paket koordinator belajar praktek yang juga mendampingi calon guru penggerak. Salah satunya CGP yang didampingi oleh Pak Bambang ini adalah Bu Triska. Ya, Bu Triska dari SMA 1 Limbang. Ya, Bu Triska. Ini kita merefleksikan ke belakang ya. Sebelum Bu Triska menjadi guru penggerak, calon guru penggerak mengikuti program ini dan setelah mengikuti karena ini kan loka karya tujuh, artinya kan panen hasil belajar. Jadi sebelum mengikuti dan saat ini sedang melaksanakan panen hasil belajar, perubahan apa yang dirasakan oleh Bu Triska yang mungkin juga bisa disampaikan oleh pemirsa yang ada di live streaming YouTube BPKB Jatim. Silakan. Terima kasih. Jadi banyak hal yang saya pelajari dari calon guru penggerak ini. Jadi awalnya ketika saya belum mengikuti, itu saya untuk mengikuti guru penggerak ini sudah daftar 3 kali. Dan yang ketiga kalinya ini baru saya bisa masuk dalam calon guru penggerak. Dulu sampai 3 kali ya? Iya, sampai 3 kali ini. Jadi saya tidak mau patah semangat, meskipun 2 kali saya gagal, saya berusaha karena saya ingin cari ilmu. Karena saya sama ini merasa sebagai guru kok begini saja. Jadi sebelum saya jadi guru penggerak itu saya hanya mengajar, atau fokus memang mengajar. Mengajar artinya ilmu matematika, kan saya guru matematika nggih. Ilmu matematika saya berikan sama anak-anak. Tapi kemudian yang kedua memang saya menyelipkan karakter. Tapi kadang-kadang ketika saya menyelipkan karakter tidak dapat di anak itu. Jadi mereka tidak memahami maksud saya. Nah, dari situ saya bingung, saya harus ngapain. Meskipun saya berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah, terkadang permasalahan kita sama gitu. Jadi akhirnya kita tidak menemukan solusi apa yang harus kita lakukan. Nah, akhirnya saya mencoba membuka diri untuk mengikuti calon guru penggerak. Barangkali saya di sana menemukan ilmu yang banyak yang bisa saya terapkan. Akhirnya, nah, ketika saya mengikuti calon guru penggerak ini, banyak hal yang bisa saya pelajari dari 10 modul itu, seperti yang Pak Sugeng tadi sampaikan, mulai modul pertama itu mengenali jadi apa itu visi misi kita, jadi menggali diri kita dulu. Kemudian di modul 2 itu kita mengaplikasikan apa yang sudah kita dapat. Nah, akhirnya dari situ saya juga menemukan solusi-solusi yang sebenarnya sebelumnya belum saya dapat. Belum didapatkan sebelum mengikuti program pendidikan guru penggerak. Gitu. Akhirnya kemudian dulu juga saya ketika sebelum jadi guru penggerak, saya mengalami kesulitan ketika berkolaborasi dengan teman-teman. Apalagi kalau cuma 1-2 mungkin gampang ya, kita bisa berbicara. Tapi kalau sudah komunitas komunitas satu sekolah, apalagi kita satu SMA kan banyak gurunya, Pak. Nah, di situ agak susah kita kalau bergerak sama-sama karena berbeda pikiran. Akhirnya di sini ada teknik-teknik yang harus kita lakukan seperti Pak Sugeng tadi katakan, ada yang namanya coaching. Nah, meskipun kita sama-sama guru, kita saling berbagi, kita omong santai gitu. Akhirnya kita sama-sama mengerti maksud satu sama lain gitu. Berarti ilmu mahal ya di program pendidikan guru penggerak ya. Banget, dan itu kontekstual banget ya. Iya. Sangat mendukung ya. Iya, betul. Mahal tapi gratis. Luar biasa. Ya, ini sahabat penggerak BPKB Provinsi Jawa Timur. Bu Rizka ini sudah mencoba sampai ke 3 kali. Ada yang sudah mencoba sampai ke 8 kali, 6 kali, atau mungkin 1 kali berhasil. Iya, itu betul. luar biasa. Tapi Bu Rizka ini, beliau tidak patah semangat. Mencoba sekali, gagal, ikut lagi, gagal lagi,
dan sampai ketiga kalinya berhasil. Ini luar biasa dan jarang sekali ketika mencoba sekali mungkin gagal, ya sudah mungkin belum rezeki saya. Iya, Tapi Bu Rizka ini mencoba lagi dan akhirnya ketiga kali beliau bisa berhasil mengikuti program pendidikan guru penggerak. Luar biasa. Silakan dong ditulis di kolom komentar. Ada yang sampai 5 kali atau teman saya sampai sekarang 5 kali belum tembus-tembus. Nah, ini nanti bisa minta tips dan triknya bagaimana semangat juangnya itu, resiliensinya itu masih tangguh sekali. Kita ke pionernya Wiwara nih, Bu Devi. Tadi menyela sedikit, kita flashback terkait dengan perjalanan pendidikan guru penggerak. Kita ke Wiwara. Saya kemarin itu sempat ngulik Wiwara, dan ternyata luar biasa ya. Wah, terima kasih. Inovasi luar Terima biasa kasih. dari Balai Media Kebudayaan. Silakan Bu, disampaikan Bu Devi, Wiwara itu apa? Kemudian latar belakangnya itu kenapa sih muncul program Wiwara? Dan ini kalau saya lihat semua kebudayaan ada di Indonesia itu. Dan itu dikemas menjadi animasi bisa, betul. kemudian juga dikemas menjadi film juga ada, bahkan juga terkait dengan puisi Hairil Anwar pun itu juga di aransemen dan juga diilustrasikan dengan menarik. Silakan dong biar teman-teman guru penggerak dan ngulik. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Tadi kan bilang agak menyebal sedikit untuk lihat perannya guru penggerak begitu ya. Betul. Menurut saya nggak menyebal, tidak lari, karena dari Pak Sugeng, dari Bu Rizka itu saya dapat merasa tervalidasi bahwa memang benar Wiwara ini dibuat dan disusun oleh kami yang di kebudayaan itu justru sama. Kalau kita ingin sharing sesuatu itu kan perlu pendekatan, begitu ya. Perlu akrab dulu, nggak mungkin ujuk-ujuk ada dipaksa untuk tahu itu. Betul. Nah, Wiwara itu juga begitu sebenarnya perannya. Jadi kalau kita mau bisa dibilang itu adalah kontribusi dari kebudayaan dalam dunia pendidikan. Karena kami juga memahami bahwa pengetahuan akan kebudayaan itu sebenarnya adalah tersirat, ada nilai luhur di situ yang harus selalu kita sampaikan terutama kepada peserta didik. Dan ketika kita menyampaikan, sejatinya kan kita juga mengingatkan ke diri kita sendiri. Betul. Nah, Wiwara itu diambil dari bahasa Sanskerta, artinya gerbang. Oh, Wiwara itu gerbang. Betul, itu adalah untuk memberi nama si bahan penyerta ajar itu. Nah, bahan penyerta ajar bisa saja dikasih nama bahan penyerta ajar atau modul segala macam. Tapi ini supaya supaya secara fonim itu Wiwara kan? Wiwara ya. Membuat orang jadi penasaran, jadi pengen buka kayak Pak Validan tadi. Aku juga ngulik Wiwara loh. Saya ngulik Wiwara itu kan karena kepengen tahu. Betul. Nah, artinya apa? Itu dari bahasa Sanskerta artinya gerbang. Jadi dimaknai ketika kita menonton atau menyaksikan semua program-program Indonesiana TV, itu seakan membuka gerbang lebih luas tentang kebudayaan kita atau nilai-nilai luhur kita. Nah, menariknya lagi di sini, bicara soal pendekatan ya Bu Rizka, Pak Sugeng, saya setuju banget. Itu isinya apa di dalam Wiwara itu? Sama ya, sebenarnya kita bukan ngajarin, tapi justru mengajak anak-anak ini untuk berdiskusi berdasarkan tayangan yang ditonton. Bisa kita misalnya nonton kita ambil salah satunya yang menarik di sini ada tentang Muaro Jambi. Jadi bagaimana supaya orang itu tahu Muaro Jambi itu adalah sebuah universitas tertua di Indonesia, pusat pendidikan. Tapi kalau kita ngasih tahu ke anak-anak itu loh, Nak, ini mereka juga terlalu jauh. Nah, akhirnya diramulah sebuah konten begitu yang itu bisa sasaran penontonnya adalah anak SD, SD bawah sama atas ya, jadi kelas mungkin 2, 3, tapi saya yakin sekali 1, 2, kelas 1, 2, 3 itu bisa ini sampai kelas 6. Karena kenapa saya optimis bilang bahwa itu bisa dikonsumsi atau diserap oleh mereka, karena di situ dalam bentuk petualangan. Nah,
anak-anak tuh tidak jauh dari petualangan, iya kan? Mereka selalu ingin coba, mereka selalu begitu mereka tahu berpetualang di situ, maka mereka jadi kenal. Kemudian ketika kenal, dia menjadi cinta. Begitu cinta dia akan peduli, Iya, betul. iya kan? Betul. Sebenarnya hukumnya apa? Ya bukan hukum ya, rumusnya sih begitu Iya, ya Pak, betul. gitu. Nah, salah satunya adalah itu Rana Uko. Rana Uko sebenarnya fiksi, tapi backgroundnya itu secara data benar tentang bagaimana kita harus menjaga kawasan percandian Muaro Jambi itu. Silahkan nanti ditonton, saya nggak akan iya, cerita banyak di situ. betul. Nah, tapi Pak, isinya apa Wiwara itu? Itu untuk mengajak peserta didik itu berdiskusi, dan itu sangat leluasa bisa dipakai untuk para guru penggerak berdiskusi. Diskusinya pun tidak melulu hanya data-data tentang Muaro Jambinya, tapi juga refleksi. Jadi anak-anak diajak berkaca, kalau kamu jadi dia atau kamu seperti dia atau kamu hidup di zaman itu, Apa yang keputusanmu harus apa? dilakukan? Iya, Betul. betul. Jadi setelah nonton itu mereka diajak mikir Betul. untuk bisa mengeksplor bahkan Iya. melakukan konservasi budayanya. Betul. Iya. Ya, jadi Ekspresinya nanti betul, macam-macam ya Pak. betul. Dan saya jadi tahu ini sekarang. Sahabat penggerak Provinsi Jawa Timur juga sekarang sudah tahu Wiwara itu apa. Tadinya saya mikir Wiwara itu apakah Wirawiri ya, Pak? temannya Wiono, ya kan? Atau temannya Mungkin Wihaji itu, atau iya. apa? Ternyata di sini Wiwara sendiri gerbang, loh. Iya, itu Jadi gerbang, terbantahkan saya itu Wiwara itu siapa yang sepupunya atau adiknya Wiono itu terbantahkan. Ya, ini ngulik banget ini nanti Iya. teman-teman guru penggerak itu pasti ngulik karena saya yakin guru penggerak pengajar praktek itu orangnya Tidak mau kepingin- diam. tidak mau diam, Tidak mau ingin diam. ekspor. Tadi juga disampaikan ke Pak Sugeng ya, Iya. bahwa setiap daerah itu punya kearifan lokal sendiri. Kalau tadi di daerahnya Bu Triska, mereka sehari-harinya memerah sapi, dekat sekali dengan lingkungan yang sangat hijau, terus dengan peternakan begitu kan. Pasti akan berbeda dengan anak-anak kita yang ada di kota atau di pesisir. Nah, tapi kan bukan berarti jauh mereka tidak tahu. Betul. Gitu. Nah, itu bisa macam-macam. Ada juga dari Indonesia Timur, Ako dan Laut. Itu adalah menceritakan bagaimana kehidupan anak-anak di pesisir Maluku Utara. Iya. Gitu. Ada apa di situ? Itu secara data juga benar. Karena ketika itu diproduksi, itu teman-teman Satker itu juga mengambil datanya, bekerja samanya dengan Balai Pelestarian Kebudayaan setempat. Iya, betul. Dan ini memang relevan, apalagi Betul, eksistensi betul, iya. Wiwara ini di tengah akselerasi teknologi dan globalisasi ini memang sangat penting sekali. Insya Allah ya Pak. Konon ini Semua. Ya, anak-anak kecil aja ya Bu Devi. Sekarang kan sudah jarang mengenal Timun Mas, Nah, begitu, Butoicu, betul, itu kan betul. nggak kenal. Ha. Tapi mereka sekarang sudah kenal Marvel, kemudian Harry Potter. Nggak apa-apa, nggak apa-apa Iya. itu. Tapi jangan sampai betul, melupakan. yang di internal kita dan itu sudah turun temurun dari blueprintnya kita aja belum ada waktu Betul, itu. iya. Itu legenda itu sudah ada. Nah mereka nggak apa-apa kan untuk tahu gitu. Nanti kita juga punya superhero sendiri. Iya, betul. Kita punya juga pahlawan-pahlawan perempuan yang menyenangkan, sama kerennya dengan Mulan, sama dengan Moana Iya, gitu kan. dan- Oh ya, satu lagi Pak, Wiwara ini disusun oleh sebagian adalah para guru penggerak, Wow. pengawas, kepala sekolah yang menyusun ya, Iya. terus kepala sekolah dan Widya Iswara. Wih, keren. Dan bulan depan ini kami sudah lebih menyempurnakan. Jadi Wiwara ini kalau nanti dilihat memang ini selalu penyempurnaan, tapi ketika itu sudah matang jadi dibuat berdasarkan diskusi ya dengan para guru penggerak dan guru kepala sekolah, Widya Iswara dan pengawas sekolah, itu kami tetap share. Kami juga minta input dari semua guru dan tenaga kependidikan lainnya. Intinya itu silahkan dipakai, dan bulan depan itu kami mulai ada pengukuhan sahabat Wiwara. Wih, sahabat Jadi Wiwara ya. monggo silahkan saja. Jadi nanti kita bisa kerjasama dalam bentuk hal apapun. Intinya implementasi Wiwara itu ke sekolah,
ke keluarga atau di lingkungan komunitas pendidikan. Betul. Kalau kita itu kan generasi kancil nyolong timun ya. Nah, kan pada saat tidur Padahal, itu kan kita kadang gini, kancil nyolong timun, timun emas. Kesannya kayak kancil tuh nakal banget. Iya, betul. Dan ini memang sekarang dengan kehadiran eksistensi Wiwara itu menjadi sangat penting ya. Nah, kita nanti akan ngulik lebih dalam tantangannya apa dalam membuat program inovatif, Iya. tapi kita bergeser dulu ke tantangan yang dihadapi oleh pengajar praktek ini. Oh, iya. Pak Sugeng, Bapak kan selaku pengajar praktek, Iya. yang pengajar praktek yang dulu menjadi yang calon guru penggerak. Ini kan angkatan 10 dan angkatan 11 ini kan pengajar prakteknya berasal dari guru Guru penggerak. penggerak angkatan 4 saya. Tantangan yang dihadapi Bapak ketika Bapak menjadi guru penggerak, kemudian sekarang menjadi pengajar praktek yang harus mendampingi. Nah, barangkali Bapak bisa sampaikan dan ini bisa menjadi referensi bagi pengajar praktek atau yang akan mengikuti seleksi pengajar praktek. Oke. Tantangannya seperti apa sih ketika mendampingi calon guru penggerak? Bisa disampaikan. Oke, terima kasih Bapak. Sebelumnya memang kita mereview ya, kembali mengilas saat saya menjadi seorang guru penggerak. Iya, betul. Saya adalah seorang guru penggerak di angkatan 4 yang Angkatan 4. pertama kali ada di Kabupaten Pasuruan. Memang seperti yang disampaikan oleh jenengan, ya, seorang guru penggerak itu seorang guru yang tidak bisa diam. Ya, meskipun saya sebelum menjadi guru penggerak, bayangan, imajinasi, inovasi yang apa yang akan saya lakukan itu sudah ada. Nah, tantangannya, ya, segala sesuatu kalau mau membuat sebuah inovasi, pasti ada aja tantangan yang akan dihadapi. Belum tentu inovasi yang akan saya implementasikan itu selaras dengan teman sejawat kita. Nah, itulah tantangan terbesar bagi saya. Bagaimana supaya teman sejawat saya itu bisa mensupport, mendukung apa menjadi program saya untuk murid-murid saya. Karena saya berbasis dasar adalah IT, transformasi pendidikan, di mana saya juga selaku kapten belajar.id yang bawa mentransformasikan pendidikan digital, ya IT ke yang berkolaborasi dengan yang tradisional. Yang jelas program-program saya selalu berhubungan dengan platform-platform yang juga saya buat sendiri juga untuk bisa supaya anak itu enjoy, nyaman, karena sekarang zamannya teknologi, anak yang kecil saja mau megang HP. Ya, apalagi kita kalau guru kita nggak mengikuti perkembangan itu, impossible kita bisa untuk bersaing di kedepannya. Bagaimana supaya nanti anak-anak kita, murid-murid kita itu bisa bersaing dan bisa selamat sesuai dengan moral-moral kebangsaan yang ada di bangsa Indonesia ini. Nah, gini, yang pertama saat saya penerapan dalam program yang diberi nama SITEK waktu itu, Pak, itu tantangan waktu saya menjadi guru penggerak. SITEK ini siswa teknologi. Kalau kita meminta anak-anak beli HP, it's impossible, nggak mungkin. Pasti ada kontra. Nggak bisa, Pak, anak-anak itu nggak punya HP. Baik, Bapak Ibu, kita mensosialisasikan, kita nggak mewajibkan kok. Kita hanya mengenalkan. Nanti saat wali murid mengetahui ternyata dampak positifnya itu luar biasa. Saat anak-anak bisa megang HP, membantu mereka belajar dengan menggunakan HP, tidak hanya searching game, sehingga kita bisa lebih mengarahkan. Kita tidak bisa melawan, tapi kita bisa mengarahkan menjadi hal yang berdampak positif. Ya, inilah yang saya ambil titiknya dari program penggerak ini. Manfaatkan sesuatu menjadi hal yang berdampak positif. Nah, teman sejawat saya otomatis itu tidak bisa, Pak, itu karena anak-anak nggak bisa terapan seperti ini. Tapi dengan seizin kepala sekolah saya juga, itu tidak luput juga seperti itu, saya mulai mensosialisasikan ke wali murid. Saya melakukan pendekatan. Itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi, pendekatan komunikasi yang baik antara guru dengan wali murid. Saya undang ke sekolah. Jika ada kendala, saya datang ke rumah wali murid untuk ngajari. Jadi saya nggak ngajari siswa saya saja, ngajari juga
orang tua atau wali murid saat mereka mengenal, oh ternyata dia tanpa kita meminta beli HP, dalam satu semester mereka semuanya sudah punya HP sendiri-sendiri tanpa kita meminta, karena mereka terpikirkan ternyata ada hal hikmah positif untuk pembelajaran untuk anak-anaknya. Dan saya juga suka dalam hal matematika, membuat game dalam matematika di situ. Dan mereka sampai ada rekam-rekaman yang saya rekam hasil dari wawancara saya dengan wali murid dan saya sampaikan ke kepala sekolah saya. Ternyata inovasi cerdas sekali cerdik saya yang disampaikan oleh wali murid. Nah, itu yang pertama yang terbesar yang saya hadapi. Saat saya menjadi pengajar praktek juga, alhamdulillah dari guru penggerak angkatan 4 saya melamar saya yang menjadi pengajar praktek dan 1 kali langsung lulus. Meskipun sempat parkir, saya angkatan 9 diparkirkan di angkatan 10. Nah, di sini adalah pembagian waktu. Tantangannya terbesar pengajar praktek adalah pembagian waktu. It's very different ketika saya menjadi seorang guru penggerak, itu memang lebih banyak seorang guru penggerak itu ada di lembaga, interaksi dengan teman sejawat itu lebih banyak. Tapi saat saya menjadi pengajar praktek, bagaimana supaya saat saya itu menunaikan tugas kita mendampingi guru penggerak, itu bisa tidak berdampak ke murid-murid saya. Nah, itu yang paling penting. Karena bagi saya selaku guru, murid adalah number one. Murid dan murid-murid. Nah, ini teknik. Saya seperti ini. Di jiwa saya tanamkan, misalnya ini apa? Misalnya, 1 kali saya berhadapan dengan murid saya menginginkan murid saya merasa bertemu saya 30 hari. Nah, daripada saya itu bertemu murid saya 30 hari, terasa murid saya itu bertemu saya 1 hari. Ibaratnya seakan-akan kalau kita setiap hari bertemu, tapi cara saya, teknik, metode pengajaran saya membosankan, murid-murid tidak suka. Terus anak-anak belum mau masuk, Pak kapan pulang? Pak tidak istirahat. Nah, ini menandakan bahwa saya itu gagal membuat, mentransformasikan ilmu yang ada ke siswa sehingga siswa tidak tertarik. Nah, ini pembagian waktu ini dan metode pembelajaran ini yang betul-betul saya perhatikan. Meskipun saya 1 hari, anak-anak itu merasa enjoy, nyaman, sehingga anak-anak bisa aktif juga dalam pembelajaran. Nah, di sini saya bisa menyatakan hybrid learning. Ya, hybrid learning berarti saya menerapkan dua-duanya, tidak hanya saat bertatap muka dengan adanya kelas ya daring, itu saya membuat melalui Google Classroom juga ada. Juga saya memanfaatkan fitur kelas yang ada di PMM. Karena itu sebuah wadah atau platform di mana wadah-wadah itu alat bantu bagi saya untuk saya bisa menjalankan berinovasi supaya anak itu belajarnya itu tidak hanya dalam kelas saja, tapi bisa di luar. Oke, ya Pak Sugeng, ini tantangannya kan ternyata luar biasa dan Ya. ternyata sudah ada solusi dari tantangan itu. Iya. Dari mulai pembagian waktu pada saat pendampingan individu pun tanpa harus meninggalkan muridnya. Artinya kan betul. pendampingan individu ke CGP Iya. dalam rentang waktu mungkin 1 hari 1 kali, bagaimana mungkin tanpa meninggalkan Murid. kewajibannya. Kewajiban, Ini betul. memang menjadi dilematis ketika kita harus meninggalkan murid, tetapi juga harus menyelesaikan program. Ini Betul, memang dilema ya, dilema etika ya. Oke, dilema etika ya. dilema etika, betul. Di modul 3.1 itu ya. 3.1. Nah, kita akan lanjut ke Bu Trisna. Tantangannya menjadi guru penggerak, calon guru penggerak. Wah, pasti yakin banyak dari mulai waktu dan lain sebagainya, dan tantangan ini ternyata terselesaikan, bahkan juga saya lihat ini ya, Bu Trisna ini punya buku loh, punya buku. Sahabat penggerak punya buku beliaunya, bahkan dari program pendidikan guru penggerak bisa menelurkan berapa buku, Bu? 2 ya? 2. Wih, Ini keren. proses ketiga. Coba diangkat, Bu. Ini surat untuk guru dan juga pernikahan dini, yes or no. Ini loh,
di tengah kesibukan Bu Trisna menjadi guru, kemudian mengikuti program pendidikan guru penggerak, beliau pun menelurkan inovasi yang dituangkan dalam buku. Keren, inspiratif banget. Kita beri aplaus dong. Wah, mantap ini. Apalagi udah 3 kali ya, 3 kali. Iya. Dan enggak 3 kali tadi kan Iya, 3 kali daftar, gagal, tapi terus- ternyata dan ini menelurkan prestasi. buku. Iya, betul. Tantangan dan solusinya apa? Coba. Banyak banget kalau Iya. tantangannya Bapak. Mungkin hampir sama seperti slogannya guru penggerak ya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya merasa di situ tantangannya ada di sana semua. Kenapa? Yang pertama itu tergerak. Saya sendiri kadang melawan diri saya sendiri susah. Apalagi dalam egoisme seperti Pak Sugeng bilang tadi, mengatur waktu dan lain sebagainya jelas. Apalagi kadang setiap hari mudinya kan beda-beda gitu ya. Nah, kadang-kadang juga saya merasa mungkin karena pekerjaan terlalu banyak, mungkin dari, kalau kemarin kan ada guru penggerak, calon guru penggerak, dari guru penggerak ada, dari sekolah ada, belum lagi di rumah gitu kan. Jadi agak pusing dan stres. Di situ akhirnya kadang-kadang di kelas pun bingung saya harus ngapain gitu kan ya. Akhirnya di situ di guru penggerak juga banyak mungkin nanti kita belajar platform-platform yang melalui Pak Sugeng tadi yang bisa membantu ketika kita di kelas gitu kan. Kemudian yang kedua setelah tergerak itu adalah bergerak. Nah, jadi kita sudah kepikiran, tapi kadang kita tidak mau melakukan. Nah, itu kan sepertinya rancu gitu kan Pak. Kita sudah kepikiran tapi tidak bisa melakukan. Buat apa gitu kan? Hanya berjalan di pikiran. Akhirnya di situ ketika saya tidak bisa melaksanakan, buat apa saya punya pikiran, punya ide tapi tidak bisa melaksanakan. Akhirnya di guru penggerak ada wadah. Bagaimana saya bisa berkolaborasi dengan teman, seperti tadi coaching, berbicara dengan teman, kemudian menyampaikan kepada kepala sekolah, barangkali tentang kesulitan saya dan lain sebagainya. Akhirnya ada masukan-masukan dari sana yang membuat saya akhirnya, oh solusi yang tadi itu tidak bisa saya laksanakan, ada solusi baru, bergeraklah saya untuk melakukan hal yang baru gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah menggerakkan. Ini yang paling tantangan yang paling susah. Artinya kadang kalau kita berpikir menggerakkan kan kita menggerakkan guru, sesama guru gitu kan ya. Padahal yang paling susah itu adalah menggerakkan siswa. Itu tantangan saya. Kenapa? Karena jujur di tempat saya itu kan daerah pegunungan. Motivasi tentang pendidikan itu sangat kecil sekali. Iya, betul. Seperti yang Pak Sugeng, makanya kenapa di sini ada yang namanya pernikahan dini yes or no. Ini awalnya dari anak-anak yang bercerita. Awalnya saya tanya dulu memang, kenapa sih nak kok mau berhenti sekolah gitu kan. Kita home visit Pak ya, ketika anak-anak itu nggak datang ke sekolah. Kenapa kok tidak mau sekolah? Akhirnya mereka bercerita. Kemudian ada beberapa siswa juga yang bercerita, Bu, saya seperti ini, saya ingin sekolah, tapi mungkin keinginan orang tua seperti ini. Nah, di situ akhirnya dari beberapa anak yang bercerita, kepala sekolah juga memberi dukungan seperti yang Pak Sugeng. Ayo kita bikin buku. Nah, buat apa Pak? Biar orang tua tahu. Jadi bukan hanya sekedar kita yang tahu, bukan hanya home visit yang 1-2 orang tua tahu, tapi semua orang tua tahu. Jadi bahwa anak-anak itu inginnya seperti ini. Inginnya itu mereka pengen sekolah. Kadang kan ada orang tua yang memaksa Bapak. Jadi memaksa anak-anak. Betul, karena mungkin seperti tadi, mungkin kalau tadi Bapak menyampaikan itu dilema etika, kalau saya anggap itu adalah dilema moral. Jadi moral yang ada di desa, kadang ada di desa itu kan umumnya menikah muda biasa saja. Karena faktor ekonomi lah. Kemudian mungkin karena malu sama tetangganya, ya anaknya kok sudah tua, sudah bukan tua sih, sebenarnya masih umur 17-18, tapi terkesannya kalau di desa kalau nggak ngapa-ngapain kan sudah terkesan tua gitu kan, kok nggak menikah-menikah. Nah kadang orang tua itu malu gitu loh, digitukan sama orang lain malu, akhirnya ayo serabi ono sing jaluk. Bahkan ada yang gini ketika pertama kali diminta dilamar gitu kan ya, pertama kali dilamar kalau ditolak, kalau misalkan di Betawi itu pamali gitu. Nah jadi itu juga salah satu kebudayaan yang ada di sana juga. Makanya budaya yang tidak baik untuk dilanjutkan gitu. Akhirnya kita berikan buku ini supaya anak-anak juga mengeluarkan apa yang ada di pikirannya. Kita beritahukan juga sama orang tua, ini loh karyanya anak-anak. Anak-anak juga bisa mengeluarkan buku Bapak Ibu. Tapi mereka juga bisa mengeluarkan inspirasi dari hambatan-hambatan yang mereka hadapi. Ya, sahabat penggerak BPGB Jawa Timur. Ini inspiratif sekali apa yang disampaikan oleh Bu Trisna. Jadi dari mulai tergerak dulu, tantangan terbesarnya memang tergerak ya. Iya, aku mau ikut guru penggerak 2 kali gagal, aku tergerak untuk mencobanya.
Kemudian ketika mengikuti program pendidikan guru penggerak, tantangannya adalah membagi waktu. Iya, betul. Bagaimana ngurusi sekolah, kemudian saya juga sebagai guru, Iya. ngurusi diri sendiri, ngurusi keluarga, bahkan ngurusi teman, Iya. bahkan juga harus menyelesaikan tugas Betul. tambahan, Iya. ada juga harus menyelesaikan dudet luar Iya. biasa. Kemudian menggerakkan, bergerak dan menggerakkan. Dan akhirnya 2 buku, dan ini bukan hasil yang remeh-temeh kalau menurut Iya. kami ya. Karena ini buku yang menggerakkan siswa. Iya. Artinya Bu Devi sendiri, Bu Rizka sendiri menggerakkan siswa untuk bisa menghasilkan buku, dan ini memang keren luar biasa. Apresiasi keren luar biasa. Nah, ngomong-ngomong sahabat penggerak yang saat ini menjadi calon guru penggerak, kemudian atau yang sudah menyelesaikan program guru penggerak dan bahkan sudah selesai PP atau sedang ber-PP, pasti memiliki tantangan. Silakan ditulis di kolom komentar tantangannya apa, dan nanti mungkin saling bisa menginspirasi. Ternyata sebaik dan seberat apapun tantangan, kalau punya niat untuk Iya, bergerak akan bisa terselesaikan. Terselesaikan. Begitu Iya. juga dengan Bu Devi. Tantangannya untuk membuat Wiwara itu pasti luar Pasti biasa. banyak. Iya, Sangat betul. luar biasa. Apalagi sekarang berondongan munculnya gebrakan dari video ataupun konten-konten dari luar yang Kapten Amerika, Harry Potter dan lain sebagainya. Iya. Ini mau tidak mau saya harus melakukan konservasi budaya dengan cara Wiwara ini. Tantangannya apa, Bu, sehingga Wiwara ini bisa muncul dan itu menginspirasi guru-guru di Indonesia. Oke. Wiwara ini sebenarnya kalau dibicara tantangan, pasti tantangan ada di sana sini, sama dengan Pak Sugeng, sama dengan Bu Triska. Intinya adalah bagaimana cara kami mengakomodir pemikiran-pemikiran kritis anak zaman sekarang. Pertanyaan-pertanyaan mereka, misalnya, kok nggak boleh bangun siang itu kenapa? Nggak cukup orang tuanya bilang, nak, tangi isu, nggak ilok, Iya, nah, betul. bangkong misalnya. Tapi harus ada alasan. Iya. Itu kan hari-hari sebenarnya yang terjadi, tapi itu ya tidak bisa kita rem, itu keluar dari pertanyaan atau kenapa aku nggak boleh, kenapa ini boleh, misalnya begitu. Merasionalkan. Betul, merasionalkan. Nah, merasionalkan itu lewat apa? Itu tadi. Bagaimana juga menyuguhkan, nggak cuma kita nuturi, nggak cuma kita menasehati, tapi kita ada seperti tadi ya, meminjam istilah proaktif. Kita datang langsung, kita dekati, dan bahkan mungkin merumuskan, kalau Bu Triska akhirnya dirumuskan dalam karya buku, kalau kita adalah dalam forum-forum diskusi kecil, dan kami menyampaikan itu di Wiwara adalah pemantik diskusi gitu. Nah, itu adalah tantangannya. Dan yang kedua, bagaimana supaya bisa yang namanya suguhan bermuatan substansinya adalah budaya ini bisa bersanding. Bukan bersaing sekali lagi, tapi mampu bersanding. Itu adalah PR dengan budaya-budaya luar yang masuk, begitu. Karena kami juga tahu sejalan dengan perkembangan manusia, pola pikir manusia, budaya itu juga pun berkembang. Ada penyesuaian pasti di sana sini gitu. Kita bicara 30 tahun yang lalu pasti anak sekarang nggak bisa menerima itu. Nah, untuk menjawab itu caranya seperti apa? Makanya Indonesiana TV merangkul guru-guru penggerak, pengawas gitu ya, kepala sekolah untuk menyusun Wiwara ini. Ayo bersama-sama. Memang tidak bisa langsung sempurna begitu. Tapi dengan kita menjadikan para penyusun ini adalah sahabat Wiwara, itu bisa diimplementasikan bersama-sama. Jadi silakan loh Pak Sugeng, Bu Triska, mungkin juga teman-teman guru penggerak lainnya, manfaatkan saja konten-konten atau yang ada di Indonesiana TV. Silakan untuk dipakai, karena saya tahu sekali guru penggerak itu kan sangat kreatif ya. Iya, betul. Tapi setidaknya mungkin ini bisa menstimulan, apalagi tadi juga bisa disampaikan guru-guru ini merasa waktunya itu loh, bagi waktu, dan kan pasti di dalam otaknya ini ada ruang-ruang gitu kan, kayaknya udah penuh. Jadi ini bisa jadi pemantik, begitu. Wiwara ini bisa jadi pemantik. Itu adalah cara kami. Kalau ditanya realnya seperti apa sih, kami datang ke sekolah-sekolah. Kami juga kerjasama yang sekarang sudah dilakukan oleh BBGP Jawa Timur
Dan bahkan Wiwara ini sudah menginspirasi waktu itu teman-teman di Jawa Barat. Mereka menurunkan film-film mereka dalam bentuk bahan penyerta ajar yang formatnya sama persis dengan kami. Mereka juga tanya, nggak apa-apa Bu Devi, nggak apa-apa silahkan karena kita punya tujuan yang sama, meningkatkan literasi, kemampuan literasi dan berpikir kritis untuk anak-anak kita. Iya, keren, luar biasa ya. Ini kayaknya kalau kita berbicara daging semua, kemudian dikaitkan dengan guru penggerak, kebudayaan, dan eksistensi guru penggerak dan eksistensi kebudayaan, enggak habis-habis ini. Iya. Selesai 3 jam itu belum waktunya selesai, tapi ngobrolnya di sini enggak masih ada selesai. kopi Iya, gitu, betul, Pak. Iya. Dan ini karena keterbatasan waktu kita, dan sebetulnya kita pun enjoy banget ini, menikmati banget. Namun apalah daya kita juga harus berbagi dengan tim reportase yang ada di kabupaten kota untuk mengabarkan meriahnya Festival Panen Hasil Belajar. Kita masuk ke sesi closing nih. Masuk ke sesi closing. Sebetulnya apa sih harapan dari tim Bu Devi dan teman-teman di Indonesiana TV untuk menggerakkan channel ini, menggerakkan Wiwara ini, dan harapannya apa, dan silakan disampaikan apa yang perlu dilakukan oleh guru-guru di Indonesia untuk bisa memanfaatkan Wiwara agar kebudayaan kita itu menjadi tuan di negeri sendiri. Iya. Mungkin silakan. Ya, terima kasih Pak Validan. Harapan ya memang pastinya semakin kita menyuarakan atau memberikan pengetahuan-pengetahuan akan budaya Indonesia itu juga semakin semangat dengan 3 tadi ya. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Artinya ada niat dulu. Jangan menyerah dengan atau kecil hati dengan waduh di sana sudah ada lautan budaya luar yang kayaknya susah banget. Jangan seperti itu gitu, kita sama-sama. Dan Indonesiana TV akan senantiasa memberikan stimulan-stimulan atau pemantik-pemantik yang bisa digunakan secara gratis. Kalau mau misalnya nonton bareng terus nanti kita diskusi, ya mari silahkan gitu. Dengan senang hati kami datang. Atau misalnya guru-guru ini bentuknya gimana sih, implementasinya gimana, meskipun kami percaya ketika membaca Wiwaranya saja sudah memahami itu. Tapi silahkan untuk berdiskusi dengan kami, mengajak turun langsung ke lapangan dengan senang hati. Kami juga akan lakukan itu. Intinya bagaimana supaya guru-guru ini semakin semangat ya untuk berbagi praktik baik, terutama tentang yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan di Indonesia. Luar biasa, keren. Closing statementnya luar biasa. Ayo, meskipun kalau kita lihat dengan tantangan yang luar biasa, ayo kita bergerak untuk bisa mengeksplor kebudayaan iya, kita. mari Pak. Oke. Sekarang ke Pak Sugeng. Apa yang harapan Pak Sugeng kepada pengajar praktik maupun calon guru penggerak yang hampir selesai ini untuk bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan? Silakan Pak Sugeng, closing statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu, rahayu. Harapan dari saya saat ini, saya selaku koordinator pengajar praktek di Kabupaten Pasuruan adalah sebetulnya tidak hanya pada guru penggerak, tapi untuk semua teman-teman guru insan pendidikan yang ada khususnya di Kabupaten Pasuruan dan secara menyeluruh di seluruh Indonesia adalah marilah kita keluarkan empati pada diri kita merasa tergerak bahwa tantangan zaman kita sudah berbeda dengan saat kita menjadi murid pada zaman dulu. Marilah kita untuk mengembangkan, belajar dari kompetensi-kompetensi yang telah kita dapatkan, ilmu-ilmu, sehingga kita bisa bergerak dan menggerakkan murid-murid kita untuk bisa berkembang sesuai dengan kearifan lokal, lingkungan belajar dari kabupaten dan kecamatan kita masing-masing. Dari saya tergerak, bergerak, menggerakkan bersama-sama, itu yang luar biasa.
Oke, terima kasih Pak Sugeng. Kita ke Bu Rizka. Closing statement dan harapan untuk Bu Rizka selaku CGP dan juga teman-teman yang saat ini sedang berproses menyelesaikan program pendidikan guru gerak, atau bagi teman-teman yang belum berkesempatan seperti Bu Rizka sampai 2 kali, silahkan sampaikan harapan dan closing statement. Iya, jadi harapan saya itu sebenarnya banyak. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman sekarang yang sekarang sudah di CGP 10 ini luar biasa sekali, semuanya keren-keren sekali. Dari SD, TK, bahkan SMP dan SMA semuanya berkolaborasi jadi satu. Itu justru semakin membuat kita luas wawasannya, Pak. Kemudian yang kedua, kalau misalkan yang belum-belum, jangan patah semangat. Karena ilmu itu harus kita kejar. Jangan sampai kita hanya diam dan menunggu, karena ilmu tidak akan datang dengan sendirinya. Iya, tidak akan datang dengan sendirinya. Dan yang terakhir itu adalah kita harus bisa berkolaborasi. Seperti buku ini, saya tidak mungkin bisa mencetak buku seperti ini. Orang tahu banyak hal tentang mereka kalau kita tidak berkolaborasi dengan tim literasi gitu yang sudah membantu buku ini bisa terbit dan dibaca oleh orang tua. Justru kolaborasi ini akan membuat kita semakin tahu banyak hal tentang pemikiran orang lain, dan akhirnya dengan kolaborasi akan jadi seperti yang Bu Devi tadi katakan di di aplikasinya beliau itu membuka saya ketika saya melakukan pembelajaran di kelas. Mungkin kalau mengenalkan kebudayaan kan saya harus searching dulu gitu Pak ya. Searching itu kan banyak, artikel banyak, di YouTube juga banyak, kontennya banyak. Tapi dengan aplikasi yang Bu Devi ciptakan, saya malah kepikiran ketika nanti ada P5 dan sebagainya, saya tidak pusing-pusing. Sudah saya langsung masuk ke aplikasinya beliau, di situ kan sudah banyak kontennya. Justru itu yang membantu saya mungkin menghandle waktu juga, saya semakin ringan karena sudah terbantu itu tadi. Ngoten Bapak. Luar biasa. Ini apa yang disampaikan oleh Bu Devi pun kita perlu tekankan bahwa Indonesiana TV itu adalah wadah, rumah yang di dalamnya banyak sekali ratusan inspirasi, media, bahkan konten pembelajaran yang berbasis kebudayaan. Dan rugi sekali Indonesia kalau tidak memaksimalkan Indonesia TV, dan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Devi dan tim membuat inovasi Wiwara, dan memang tugas kita semuanya adalah bagaimana memanfaatkannya. Betul ya Bu Devi ya? Apa yang Bu Devi ingin sampaikan satu kali lagi tentang Wiwara? Karena luar biasa sekali Wiwara. Saya melihatnya, wah ini adalah kebudayaan nasional yang memang benar-benar didigitalkan, dan ini nggak main-main ini. Inovasi yang nggak main-main, tapi kok ya sampai sekarang hanya segelintir yang paham, yang tahu tentang Wiwara. Silakan disiarkan, mumpung kita ngobrol di sini. Mungkin saya koreksi sedikit. Bukan segelintir tapi baru segelintir. Artinya kalau baru berarti kita punya optimisme yang tinggi bahwa nanti ini akan semua bisa memanfaatkan Wiwara, bahkan membuat Wiwara dari konten-kontennya Bapak Ibu semua. Dan harapan juga dari Indonesiana TV melalui Wiwara ini, yuk kita masuk ke gerbang Indonesiana TV untuk melihat banyak sekali budaya yang bertumbuh di Indonesia, dan kita bergerak bersama, bergerak, menggerakkan untuk demi pemajuan kebudayaan. Keren, luar biasa. Ya, satu kata untuk BBGB Jatim. BBGB Jatim luar biasa sekali. Saya sangat support atas program-programnya yang telah dialirkan ke kita semuanya, sehingga kita bisa mengetahui bahwa kita harus menjadi apa demi untuk murid, dan murid. Satu kata untuk BBGB Jatim. BBGB Jatim aktif, kreatif, dan inovatif. Satu kata untuk BBGB Jatim. BBGB Jatim, terima kasih. Oke, untuk menyelesaikan webinar ini, izinkan saya mengambil benang merah sebagai pelengkap bahwa eksistensi kebudayaan nasional itu harus tetap kita rawat, kita jaga, dan kita lestarikan, karena ini akan menjadi jati diri bangsa. Jangan sampai anak cucu kita tidak tahu tentang kebudayaan kita sendiri. Dan apa yang disampaikan oleh narasumber memang luar biasa, bahwa ilmu itu harus dicari, dan ketika gagal satu kali harus mencoba lagi, karena hanya orang-orang yang terbiasa berkarya yang memahami arti karya sebetulnya. Begitu juga dengan
orang-orang di balik Wewara yang luar biasa, dan juga guru penggerak tidak harus menggerakkan pengetahuan, ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menggerakkan kebudayaan. Ya, itu saja dari saya, Bapak Ibu semuanya. Berlibur ke Pasuruan membeli ketan, kemudian bersantai di hutan Purwosari menggelar tikar. Ayo tergerak bersama untuk perubahan pendidikan melalui semangat Sumpah Pemuda, wujudkan Merdeka Belajar. Semoga webinar ini terus menginspirasi, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Validan Ahmad dan juga Sugeng Hidayat. terus Devi Permanasari, Rizka. ya, undur diri dari webinar seri kedua ini. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.